Shalom puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun sudah berada saat ini. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Jika pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada semuanya hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan. Bersama-sama saya ajak untuk kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan ketika pagi hari ini Kau bangunkan kami dengan keadaan yang sehat, tubuh yang kuat. Kami bersyukur oleh karena cinta-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami beri waktu terbaik kami. Kami rindu memberikan puja dan syukur kami, memberikan segala yang terbaik dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami. Ini siap kami Tuhan, kami rindu memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini naikkan setiap pujian syukur kita, penghormatan kita bagi Yesus. Karena Dialah Allah yang layak terima segala pujian sembah kita. Terima kasih Bapa yang baik. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari naikkan sembah-Mu pagi hari ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada
jemaat Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita mengakui bahwa Yesus, Dialah yang telah memberikan kehidupan yang baru dalam setiap kita. Mungkin banyak di antara kita yang menghadapi banyak pergumulan, banyak kesukaran dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang memerlukan kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Mari sama-sama imani pujian ini bahwa Yesus, Dia Allah yang sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kita. Dia Allah yang sungguh mengasihiku dan mengasihi. Kasih-Nya yang luar biasa memulihkan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pengampunan yang Kau beri bagi kami Tuhan cukup untuk kami, dan biarlah kasih karunia-Mu terus ada bagi setiap kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami naikkan ucapan syukur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu Tuhan yang Kau beri bagi kami, syukur bagi-Mu. Kau Allah yang mengasihi, Kau Allah yang peduli bagi hidup kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, pengampunan yang Kau beri, penghiburan yang Kau beri, kekuatan, pengharapan, pemulihan terjadi saat kami menyembah, saat kami bersyukur kepadamu. Haleluya, syukur bagi-Mu. Kiaralaba shikaralaba yaralama sikidididi. Kinaralaba yaralaba shikaralaba yaralama sikidididi. Terima kasih kami naikkan bagi-Mu, Yesus. Kami percaya setiap janji-Mu tergenapi bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di
saat kami mencari Engkau, kami mendapatkan. Dan di saat kami berada dalam hadirat Tuhan, disitulah kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, buat pagi hari ini, buat perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa yang baik, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi bekal kekuatan untuk kami menjalani iman dan hidup kami pagi hari ini. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan pengetahuan bagi kita, memberikan hikmat, marifat bagi kita, bahkan boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita baca secara menyeluruh saja di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-39. Dengan cepat saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukanlah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih.
Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Allah Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Amin. Hari ini kita membaca banyak firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ini, saudara. Saudara pasti juga pernah mendengarkan cerita Elia dengan nabi-nabi Baal ini. Saya ingin membagi bagi Bapak Ibu Saudara yaitu tentang perspektif Elia. Saudara, Elia ini kita ketahui adalah nabinya Allah. Elia ini dikatakan tadi ketika kita baca, dia sendirian, saudara. Dia sendirian karena bangsa Israel lebih banyak tidak mengikuti jalan Tuhan, tetapi mengikuti nabi-nabi Baal, mengikuti Allah-Allah Baal. Kemudian suatu ketika bertemu dengan Ahab, dan Ahab ini berkata kepada Elia, saudara, di ayat sebelumnya, Elia, apakah kamu yang membuat Israel menjadi seperti ini? Ya, menjadi seperti ini karena ada kesusahan kepada orang Israel, saudara. Tetapi Elia menjawab dengan jelas bahwa yang menyusahkan bangsa Israel itu adalah raja yang sedang bertahta. Ya, Obaja waktu itu, saudara, ya. Kemudian Elia memerintahkan, ya, meminta tolong kepada Ahab untuk para seluruh bangsa Israel itu dikumpulkan di Gunung Karmel beserta nabi-nabi Baal. Lah, saudara, ini posisinya dia sendirian, ya. Di tengah mayoriti, di tengah mayoritas dia sendirian. Dan kemudian Nabi Baal ini jumlahnya tadi firman Tuhan katakan 450 orang. Saudara, kalau sendirian melawan 450 orang, ini pasti kita ini menyodorkan nyawa kita. Ya, sama saja begitu, sama saja bunuh diri, saudara. Ya, oke lah, kalau tentara Indonesia sekarang, saudara, ya, kita tahu Kopassus itu mungkin dipersiapkan untuk bisa menghadapi 8 sampai 10 orang, ya. Satu orang tentara, satu orang prajurit bisa menghadapi 8 sampai 10 orang. Lah ini 450, saudara. Bayangkan, dan Elia ini bukan prajurit, Elia ini bukan tentara, menghadapi 450 orang nabi Baal. Ini jelas posisinya sangat susah, sangat berat, sangat tidak bisa diterima oleh akal pikiran manusia biasa, saudara. Tetapi karena Elia mendapat kasih karunia daripada Tuhan, ya, ini mendapat kasih setia daripada Tuhan, dia berani menghadapi 450 nabi Baal. Bahkan cara menghadapinya adalah Elia menantang
dengan menghadirkan Tuhan secara langsung di hadapan bangsa Israel. Ya, ini gambling saudara ya. Bagaimana? Tadi diceritakan bahwa ada 2 lembu. Mari bersama-sama kita persembahkan kepada Allah kita masing-masing. Ya. Elia menyuruh nabi-nabi Baal itu milih dulu ya. Wes milih yang terbaik dululah, pilih ya. Silakan buat mezbah persembahan, mezbah korban bakaran itu. Tapi jangan kamu menaruh api di dalam itu. Biarlah Allah Baal itu yang akan menaruh api kepada korban persembahanmu itu. Nah, itu dikerjakan saudara oleh nabi-nabi Baal ya, dikerjakan ya sampai tengah hari. Tadi dikatakan firman Tuhan tidak datang saudara. Ini tidak datang. Allahnya Baal ini untuk memakan persembahan ini juga tidak datang. Sampai Elia, lah ini loh saudara, sudah kalah posisinya ya toh, jumlahnya sudah kalah. Firman Tuhan katakan Elia mulai mengejek Nabi Baal. Loh, bayangkan saudara, ini sudah nantang menyerahkan nyawanya saudara, mengejek. Wah, saudara bayangkan menjadi seorang Elia. Ya, mengejek Nabi Baal. Loh, bukankah dia Allah? Mungkin dia sedang merenung, firman Tuhan katakan tadi ya. Mungkin dia sedang merenung, mungkin dia sedang terjaga, mungkin dia belum bangun dari istirahatnya. Loh, ini kan sudah sangat parah saudara ya. Membulinya ini sudah sangat parah saudara. Nabi-nabi Baal ini dibuli oleh Elia sudah sangat parah. Dan Nabi Baal pun juga meresponi bulian itu dengan apa? Dengan memanggil Allah mereka dengan suara yang lebih keras. Bahkan nabi-nabi Baal ini menyayat-nyayat tubuhnya seperti apa yang sering dikerjakan oleh nabi-nabi Baal, sehingga darah itu tercurah, sehingga banyak nabi-nabi Baal yang mati gara-gara kehabisan darah saudara. Itu kan disayat-sayat begitu. Apa yang terjadi? Nonsen, tidak ada apa-apa loh, tidak ada apa-apa. Allahnya Baal itu tidak hadir ya. Setelah melihat seperti itu, sudah mulai petang saudara. Elia kemudian mengambil lembu itu, menyusun mezbah bakarannya, kemudian menyajikan itu. Dan apa yang dikerjakan Elia? Elia berkata kepada bujang-bujangnya, ayo disiram pakai air. Kurang, siram lagi. Dikerjakan sampai 3 kali saudara. Firman Tuhan katakan apa? Sampai parit di sekeliling mezbah itu penuh dengan air. Ya, penuh dengan air. Bayangkan saudara, Nabi Baal saja mempersembahkan korban bakaran, tidak usah kena air saja, api tidak datang. Nah, ini Elia saudara. Korban bakaran itu tadi diberi air. Bahkan firman Tuhan katakan sampai melimpah, paritnya itu sampai penuh dengan air. Dan apa yang terjadi? Ketika Nabi Elia berdoa, berseru kepada Tuhan Allah Israel, ada api datang dari langit, kemudian menjilat seluruh persembahan yang dipersembahkan oleh Elia. Firman Tuhan katakan tidak ada yang tersisa. Bahkan air yang ada di parit itu pun juga habis dijilat oleh api tersebut. Kemudian bangsa Israel sujud menyembah Allah dan berkata, tadi di ayat 39, dan berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Saya membayangkan menjadi seorang Elia pada saat itu saudara. Bagaimana Elia bisa menghadapi, bagaimana Elia bisa memiliki keberanian, memiliki sesuatu kepercayaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan saya yakin prosesnya panjang, dan karena kasih karunia Tuhan saja Elia bisa memiliki keberanian yang luar biasa.
seperti itu. Bukankah hari-hari ini kita juga sama sepertinya di posisi Elia, saudara? Mungkin kita menghadapi masalah yang begitu besar. Elia ini menghadapi 450 Nabi Baal. Ya, pasti hancur, saudara. Pasti remuk itu, saudara. Satu orang menghadapi 450 ini berbicara mengenai ketidakmustahilan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena rahmatnya Allah kita, karena berkat kemurahannya Dia, yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Yang tidak mungkin itu jadi mungkin ketika kita bersama-sama dengan Tuhan mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Maka itu, saudara, kasih karunia daripada Tuhan mengajarkan kita untuk berani. Berani di dalam Tuhan, harus berani. Ya, Elia ini diperhadapkan dengan orang-orang yang berbalik kepada Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan. Tetapi Elia dengan keras berkata, engkau ini sudah berbalik kepada Tuhan, mencelakakan bangsa Israel karena perbuatanmu yang keji di hadapan Tuhan. Walaupun kita mungkin sendirian, tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, yakin dan percayalah, saudara, Tuhan akan menolong kita. Kasih karunia-Nya itu akan memberikan keberanian kepada setiap kita. Dan kalau Tuhan sudah menyertai kita, saudara, kita dibuat berhasil dan beruntung. Elia contohnya tadi, walaupun korban bakaran itu, saudara, ditaruh air sampai melimpah, tetapi apa yang terjadi? Tuhan menjilat persembahan itu dengan luar biasa, tidak tersisa, saudara. Ini keberhasilan, dan kemudian bangsa Israel berbalik kepada Tuhan, percaya lagi kepada Allah. Ini poin yang luar biasa, bahwa kasih karunia Allah mengajarkan kita, memberikan kita keberanian yang tidak terhingga ketika kita mengerjakan bagian kita. Mari responi kebenaran firman Tuhan ini, kita berani melangkah, kita berani beriman kepada Tuhan karena kasih karunia Allah atas hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau memberikan kasih karunia kepada setiap kami, dan kami responi kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. Kami boleh berani di dalam Tuhan karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa dan dahsyat. Berkati jemaat Tuhan yang setia mengikuti doa pagi online, dan berkati dengan limpah pekerjaannya, apa yang dikerjakan dengan kedua belah tangannya juga mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.